Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Riyati, my major is accounting. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi. Materi yang akan saya bawakan di sini ada pengertian akuntansi, prinsip-prinsip dasar akuntansi, basis pencatatan akuntansi, klasifikasi akun, dan persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan suatu entitas, perusahaan, organisasi, maupun individu yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah, apa sih prinsip dasar akuntansi? Prinsip dasar akuntansi adalah pedoman yang digunakan untuk mencatat, menghitung, dan menyajikan informasi keuangan agar transparan dan konsisten. Prinsip-prinsip dasar akuntansi diantaranya yaitu 1. Prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle, yaitu keuangan perusahaan dipisahkan dari keuangan pribadi maupun entitas lain. Nah, yang kedua ada prinsip kesinambungan usaha atau going concern principle, yaitu diasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang kecuali ada bukti sebaliknya. Nah, yang ketiga ada prinsip biaya historis atau historical core principle, yaitu aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga perolehan, bukan nilai pasar saat ini. Nah, yang keempat ada prinsip periode akuntansi atau time period principle, yaitu kegiatan ekonomi dibagi dalam periode waktu tertentu, bulanan, triwulanan, tahunan untuk pelaporan. Nah, yang kelima ada pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan diakui ketika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah diperoleh, bukan saat kas diterima. Umumnya saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Nah, yang keenam ada prinsip kecocokan atau matching principle. Biaya harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan untuk mencerminkan hubungan sebab akibat. Nah, yang ketujuh ada prinsip konsistensi atau consistency principle, yaitu metode akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari periode agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar waktu. Yang kedelapan ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, yaitu laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi material yang relevan dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan. Yang kesembilan ada prinsip kehati-hatian atau conservatism principle, yaitu dalam kondisi ketidakpastian akuntan harus memilih alternatif yang paling kecil risikonya untuk melebih-lebihkan aset atau pendapatan. Nah, yang terakhir ada prinsip satuan moneter atau monetary unit principle. Transaksi dicatat dalam satuan mata uang yang stabil tanpa memperhitungkan inflasi atau deflasi.
Nah, berikutnya kita ke basis pencatatan akuntansi. Nah, basis pencatatan akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada basis kas atau cash basis accounting. Nah, yang kedua, ada basis accrual atau accrual basis accounting. Yang pertama, ada basis kas atau cash basis accounting, yaitu transaksi dicatat saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Yang kedua, basis accrual atau accrual basis accounting, yaitu transaksi dicatat saat terjadi meskipun kas belum diterima atau dibayar. Nah, selanjutnya ada klasifikasi akun. Apa sih klasifikasi akun itu? Nah, dalam akuntansi, akun diklasifikasikan supaya lebih mudah mencatat dan menyusun laporan keuangan. Secara umum, klasifikasi akun terbagi menjadi 5 kelompok besar dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama ada aset atau aktiva, yaitu segala sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi di masa depan. Nah, yang ketiga ada ekuitas atau modal. Nah, yang ketiga ada ekuitas atau modal, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Keempat, ada pendapatan, revenue atau income, pemasukan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan. Yang kelima, ada beban atau expenses, yaitu pengorbanan ekonomi yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan. Nah, yang terakhir ada persamaan dasar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi adalah rumus utama pencatatan akuntansi. Rumusnya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Artinya, yang pertama aset sama dengan semua yang dimiliki perusahaan atau harta. Yang kedua, ada liabilitas sama dengan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain. Nah, yang terakhir ada ekuitas sama dengan hak pemilik atas perusahaan, modal plus laba ditahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini.